Bagaimana kan? Ya, sebelum kita melihat bagaimana kita berdoa terlebih dahulu, silakan yang berdoa. Sudah sempurna berdoa mulai. Kembali untuk melanjutkan pembelajaran. Ada yang tidak masuk hari ini? Mbak, bisa dulu. Enggak. Iya. Ada yang diberikan lagi pesan dari orang-orang? Ada izinnya ya? Oh ya, ada ini tadi izin lewat WhatsApp Pak Guru. Oh ya, maaf tadi Pak Guru tidak membaca. Oh ya, ini izinnya karena Mbak ada suatu keperluan antara keluarga ya. Bapak anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, anak, hari ini pelajaran kita itu Pak Guru sampaikan tujuannya. Tujuan kita pembelajaran pada kali ini adalah nanti kita akan mempelajari tentang topik kita adalah decomposition. Apa Nana coba ulangi? Decomposition. Atau itu di dalam bahasa Indonesia nama apa istilahnya adalah dekomposisi. Bahasa Inggrisnya decomposition, bahasa Indonesia adalah decomposisi. Karena ini nanti metodenya adalah metode unplug namanya. Jadi tulisannya unplugged, dibaca unplug, yaitu pembelajaran dengan metode tanpa perangkat digital. Perangkat digital yang kita katakan ada HP atau gadget, kemudian laptop, notebook, apa lagi? Nah, televisi juga bisa. Itulah perangkat-perangkat digital. Nanti dengan model pembelajaran yang Pak Guru nanti sampaikan adalah pembelajaran problem based learning atau PBL. Apa ini ya? Problem based, problem itu masalah ya. Nanti kita akan memecahkan masalah. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian nanti setelah mempelajari pelajaran yang akan kita pelajari nanti, diharapkan kalian anak-anak bisa menjelaskan konsep dekomposisi dalam memecahkan masalah. Yang keduanya, memecah suatu masalah besar
ini menjadi langkah-langkah kecil dan terstruktur. Yang ketiganya nanti berkolaborasi, menyusun solusi dan langkah-langkah kecil secara runtut. Nah, anak, yuk. Sekarang kita lihat nih, Pak Guru lihat tadi, ini kayaknya anak-anak tadi mungkin lupa nggak dipikat ya. Ya nggak apa-apa, nama manusia itu mungkin kita sebenarnya tadi terburu-buru. Nah nanti ini kayaknya kok ruang kelas kita itu banyak sampah ya. Ya loh. Itu adalah tentunya ini kita lihat sebagai apa? Sebagai masalah atau problem. Semua tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada masalah. Masalah itu tentunya perlu kita diselesaikan. Pintar Mas Asro, diselesaikan. Nah, dalam menyelesaikan masalah tentunya kita pertama harus mengenali dulu masalah ini apa, kemudian kita pecahkan, kemudian kita kelompokkan. Ya, kelompok ya masalah yang kompleks atau luas tadi dikelompokkan menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, setelah kecil kan nanti tentunya dapat masalah tadi dapat kita selesaikan dengan baik. Tuh, kayaknya ini sedang semua ini. Coba kemarin seperti Pak Guru ya, kita 3 tepukan. Kita buat 1. Dan apa? Kita buat 2. Kita buat 3. Masih ingat? Blok. 1 kalau 1 dan 1. Kita buat 1. Kita buat 2. Kita buat 3. Mungkin ditanya si 1 bilang bu, topok 2 bilang yes, topok 3 bilang cool. Nanti Pak Guru saat bisa nanti ukuran deh buat ya. Tapi kalau kamu tahu, oh nek loroki begini cool, bilang kalau 2 itu bilang yes, kalau 1 bilang bu. Nah ini kan kamu. Wah, lagi tes, yuk konsentrasi, biar kita nggak tegang. Topok 2. Topok 1. Topok 1. Topok 2. Topok 3. Lagi yang seri atau mana? Topok 1. Topok 2. Topok 3. Nah, terima kasih. Sudah bisa? Ada bimbingan ya, dan nggak tegang lagi ya. Nah, Pak Guru lanjut Pak. Berarti itu masalah. Memang tadi ya masalah demi masalah dalam kehidupan itu ada yang jelas kita bagaimana cara memecahkan masalah dan mencari solusi supaya masalah itu bisa diselesaikan. Dalam hal ini masalah yang besar, yang kompleks, ya, yang luas itu kita pecah dari yang kecil-kecil dulu. Setelah itu kita selesaikan. Harus cilik-cilik agama Pak. Kalau tadinya besar, sudah kecil, tentunya dari yang kecil itu bisa kita selesaikan dengan mudah. Nah, dalam pelajaran coding dan KA ini memang pelajaran yang baru dan kita dituntut untuk cerdas dalam teknologi digital. Digitalisasi. Nah, anak-anak ya, tadi memang ini perlu kita selesaikan. Ya, coba kita pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah di luar kelas ini. Dengan apa? Masalah ini. Tadi masalahnya mana? Kenali masalahnya yang ketiga? Sampah berserakan, ruang kelas kotor,
sehingga kita tidak nyaman dalam belajar. Sekarang coba, sekarang ini Pak Guru akan misalkan nih, kita harus tentunya membersihkan dengan langkah-langkah yang teratur. Harus membersihkan ruang kelas yang kotor seperti ini, misalnya dengan urutan. Pak Guru contohkan ya. Tentunya pertama kita harus menyapu ya, sampah-sampah yang itu bisa kita ambil, kita masukkan ke tempat sampah. Kemudian setelah itu apa anak? Di lantainya dipel. Lantainya dipel. Nah, ketika kita nyapu saja, karena ruang kelas ini banyak sekali kertas, meja, kursi, tentunya apa anak sebelum kita sapu? Pinter, dipindahkan saja dulu kursinya, mejanya, supaya apa? Betul enggak? Pintar sekali, mudah sekali nyapu menora. Jarok ke kolong-kolong meja, kursi itu kan mudah karena sudah kita pindahkan, geser-geser. Nah, seperti itu, pintar. Kalian sudah bisa memecahkan masalah. Nah, itu langkah-langkahnya. Coba kalau dalam membersihkan ruang kelas ini tadi, anak-anak, tidak secara urut dipel saja, disapu kira-kira begini. Belum dipindahkan kursi, digeser-geser, sudah disapu bagaimana? Berpemak susah. Ya, itu masalah tadi. Masalah kita, contoh masalah kecil di kelas yang kelas kita kotor tadi, kita tahu langkah-langkahnya ini. Geser dulu kursinya supaya kita bisa nyapu di bawah. Oh, sebaiknya ini ngepel itu nanti adalah urutan keberapa, itu loh. Dalam urutan kita menyelesaikan masalah urutan keberapa. Tuh. Kayak gini, tentunya paling akhir. Yang setelah ampungan selesai semua, meja atau lantai sudah dipel, sudah bersih. Tadi yang kursi yang belum masih kita singkir, masih kita geser, apa kan ya? Ditata kembali lagi, pintar sekali. Nah, nih. Bagaimana? Kalau misalnya pekerjaan masalah ini kita selesaikan dengan sebuah robot. Robot yang membuat manusia, robot. Ya. Enak tidak kalau dikerjakan robot? Kita tinggal apa? Tinggal apa? Tadi mengontrol betul. Atau memprogram. Nah, program. Zaman digitalisasi sekarang ini, tenaga manusia sudah, kalau negara-negara maju sudah jarang pakai tenaga manual. Contoh di Jepang, pertanian dan nganggo robot. Tinggal mengoperasikan dari dalam ruangan kehidupan, orang kepanasan di dalam ruangan, tinggal mengoperasikan dengan perangkat digital, bisa laptop atau HP ya. Tinggal itu mengoperasikan diprogram dari jauh ke jauh, bisa dari mana saja, dari dalam rumah. Ya, nanti bisa robot itu bekerja sendiri sesuai program. Nah, robot itu bisa bekerja karena kita program. Maka manusia kita dituntut nanti dalam era sekarang ini bisa memprogram. Nah, sekarang kita gabung ke kelompoknya. Ya, kita bagi Pak Guru kemarin ini kita di kelas 5 ada 12 siswa, satu tadi tidak masuk. Kita bagi 12, kita bagi 3 dan 3 kelompok ya. Satu kelompoknya ada berapa? Ya, sekarang silakan membentuk kelompok, gabung kelompoknya.
lihat dulu nih Pak Guru punya gambar robot nih ya. Karena ya anak-anak tadi sudah saya sampaikan bahwa metode yang kita pelajari itu unplug karena keterbatasan perangkat ya di sekolah kita. Nah ini kita belajar dulu program dengan metode unplug dengan tidak menggunakan perangkat digital. Tapi nah ini coba perhatikan gambar robot ini. Ini bukan hal yang di negara-negara maju bukan hal yang aneh lagi, bukan hal aneh. Ini Pak Guru bukan hanya Punyoworo, bukan ngarang cerita ya, tapi di negara lain maju sudah. Bahkan karena Pak Guru coba melihat dulu. Sekarang itu ada mobil sing orangnya sopire banyak sekarang ya. Dokter seorang kanggo tetap dokter operasi ini mengoperasi orang tanpa tenaga manusia. Dia ada robot. Masa kita kalau sekolah kita punya robot, tinggal kita program membersihkan ruang kelas. Nah, kita harus bisa mengurutkan dengan benar programnya. Kalau programnya salah, pekerjaan robot tersebut tentunya misinya tidak akan tercapai. Dan tidak kita ini akan mempelajari anak misi robot membersihkan ruang kelas. Apa? Misi robot membersihkan ruang kelas. Contoh nih, ada urutan yang harus kita buat. Nanti kalau program itu kamu buat sendiri. Bagaimana langkah-langkah itu dalam memecahkan masalah ini tadi supaya nanti terlaksana dengan benar, urutan yang benar bagaimana. Ini Pak Guru akan saya berikan tugas pada kalian. Dan ini nanti kamu tata gambar yang Pak Guru nanti akan sediakan gambar robot ya yang belum urut menjadi langkah yang benar. Nah, itulah namanya adalah metode dalam pembelajaran nanti ya. Ini tadi metode unplug tanpa perangkat dan dekomposisi, mengurutkan urutan dengan benar, memecahkan masalah komposisi ya. Nah, ini dan mengurutkan langkah-langkah dengan benar itu namanya algoritma. Apa namanya? Algoritma. Nanti ngambil simbol-simbol. Nah, contoh misalnya ini simbol untuk apa? Memprogram robot. Ini ada. Nah, ini sebenarnya mudah, ini semuanya perangkat mungkin arah. Kalau mau menggunakan tekan ini dulu. Apa ini? Tombol on off. Nah, ini Pak Guru buatkan misalnya ini program robot dan simbol menggeser kursi tit. Simbol tit menyatu. Simbol tit, simbol tombol, tekan tombol tit, simbol mengambil sampah. Tombol tit, simbol ada pel dan ember mengepel. Simbol tit, kursi menata kembali kursi. Nah, sekarang ini, setiap kelompok berbagikan. Nah, ini gambarnya nanti diturunkan pada lembar yang sudah Pak Guru sediakan. Ini ditempelkan lagi. Nah, nanti baca sendiri. Ini pokoknya. Nah, ini ya turunkan gimana langkah ya benar. Sudah, kamunya sudah tahu?
Ya, coba sekarang kalian dengar dulu. Kemudian nanti setelah itu kita praktekkan. Praktek nanti satu anak menjadi robot, yang satunya yang lainnya menjadi yang apa namanya? Kalau robot ada bakal satu robot ada yang apa? Memprogram. Sekarang silakan kerjakan tiap kelompok masing-masing. Sudah selesai? Sudah kerja? Ya, ditempel. Sudah. Ya, silakan ditempel. Yuk, semuanya bekerja sama, tidak dituliskan urutannya tadi. Itu mana? Oh ya, ini yang kelompok ini ya. Gimana? Iya. Mana? Kakak Sindra? Sudah, saya. Kira-kira sudah bisa ada gambaran bagaimana urutan menyusun langkah-langkah yang benar. Instruksi robot bersikap kelas dengan urutan yang benar.
yang benar, ya. Ini bisa ditempel dengan led. Bisa ya, Led? Ayo. Tadi gambar Pak Guru yang sudah saya bagikan pada kalian nanti disusun secara runtut, terstruktur, langkah-langkah tadi membersihkan ruang kelas ini seolah kalian sebagai program robot. Satu menjadi robotnya, nanti yang lain nanti dalam satu kelompok menjadi yang memprogram, ya. Memang saya buat yang benar-benar kamu buat urusannya. Sudah selesai. Coba untuk mengingatkan kembali. Tadi coba mengingatkan kembali dalam membersihkan ruang kelas ini ya, karena banyak meja kursi tertata. Kita lihat dulu. Pertama kan jelas untuk memecahkan masalah ini yang untuk membersihkan ruang kelas kelas kita ini kan tentunya kita bersihkan. Lihat dulu. Dalam membersihkan kan kita menggunakan alat sapu dan pel. Pertama untuk menyapu tentunya lihat dulu. Kalau kita tidak bisa melihat situasi di tempat kita di ruang kelas kita kan banyak meja kursi tadi, maka perlu diapakan? Pertama sebelum nyapu, halo, ya menggunakan kursi. Jadi itu urut sesuai dengan urutan. Kalau program robotnya tidak benar, nanti hasilnya misinya tidak tercapai. Membersihkan ruang kelas kok dipel dulu ya, nanti malah kotor lagi ya toh. Kemudian anak-anak sudah bisa di rumah membuat mie instan saja dan tidak ada petunjuk pemakaian, petunjuk penyajian, petunjuk memasak. Yuk sekarang sudah ya, saya anggap ini sudah selesai. Sekarang kelompok 1 presentasi sambil mempraktekkan simulasi, mensimulasikan robot ya membersihkan ruang kelas.
Coba kelompoknya Mas Asrof. Mas Asrof. Yang jadi robot siapa? Oh, 2 robotnya ya. Berarti 2 ini Mbak Cikita, Mbak. Oh, ini jadi programnya ya. Mbak Nila. Mbak Nila. Ya, sekarang kita mulai. Coba ya, teman yang lain mengamati, kelompok yang lain mengamati. Ya, urutannya yang benar. Ya. Sekarang robot yang akan diprogram oleh pemprogramnya. Coba, yuk. 1 dengan dibacakan, apa dengan dengan dikatakan dengan dibacakan. Robot memindahkan kursi ruang kelas. Yo, bedanya kayak robot. Yang memprogram pilihan ini yang sudah tercapai belum, programnya sudah selesai belum, nanti baru program selanjutnya. Jangan sampai kalau belum selesai langsung di program berikutnya, jadi nanti belum selesai, jadi tidak tercapai misinya. Sudah dilihat, sudah programnya sudah lihat. Mengambil sapu dan menyapu lantai kelas. Nah, yang lain sambil mengamati. Sudah benar belum? Nah, mana arahkan? Nanti bersih apa tidak? Dilihat, berarti proses kalau belum bersih bisa diprogram dengan sebenarnya. Robot meletakkan sapu ke Yang dulu ya, yang serius ya. Robot mengambil sampah dan membuang di tempat sampah. Dilihat itu sudah sesuai urutan belum ya? Setelah tadi pertama nyapu, meletakkan kembali sapu, memungut sampah, memasukkan ke tempatnya. Sudah belum? Jadi dilihat programnya. Kalau sudah selesai tugasnya robotnya, baru diprogram berikutnya. Robot mengambil alat pel dan mengepel lantai kelas. Ya, yang lain mengamati. Itu langkah-langkah apa yang belum terstruktur, belum urut. Langkah yang belum urut mana? Yang lain, kelompok yang lain. Mas, Habibi, Mas. Yang lain kelompok 1, 2, dan 3 yang masih kelompok 1 dari simulasinya. Robot menaruh kursi kembali pada tempatnya. Ya. Ya, terakhir.
sudah selesai ya. Untuk kelompok 1. Ya, dilihat pemrogramannya sudah dulu berarti sudah selesai. Sudah selesai, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memperagakan simulasi praktek robot menyelesaikan misi membersihkan ruang kelas. Coba ada kelompok yang memberikan tanggapan bagaimana urutan-urutan yang kurang benar mungkin? Yuk. Saya waktu tadi mengamati ya, kayaknya tadi sampah belum dipungut dulu ya. Nah, sebenarnya sebelumnya itu sampah sebaiknya dipungut dulu yang itu kok kita sapu dulu. Kalau bisa kita ambil, kita masukkan. Dipungut dulu sampahnya, dimasukkan ke tempat sampah, baru disapu. Tuh. Nah, coba nanti kamu tolong dibacakan tadi urut-urutannya Mbak. Yang benar. 1 dalam memprogram tadi. 1. Robot memindahkan kursi ruang kelas. Ya. 2. Robot mengambil sapu dan menyapu lantai kelas. Ya. 3. Robot meletakkan sapu ke tempat semula. 4. Robot mengambil sampah dan membuang di tempat sampah. 5. Robot mengambil alat pel dan mengepel lantai. 6. Robot menaruh Ya. alat pel pada tempatnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ini pembelajaran kali ini. Nah, saya kira sudah tadi kalian sudah bisa memecahkan pinter semua, sudah bisa menata kayak lihat tadi sudah sesuai dengan urutan ya. Coba untuk kelompok saya gambarnya tadi yang sudah tersusun. Oh ya, sudah. Ini benar dengan memindahkan dulu, menyapu, kemudian mengambil sampah, kemudian terakhir mengepel, terakhirnya sudah selesai, sudah bersih, mengembalikan menata kembali kursinya. Nah, ini sudah yang kelompok yang lain nanti untuk besok bisa diamati untuk pertemuan yang selanjutnya. Nah, besok akan kita pelajari kembali pembelajaran metode dengan dan model pembelajaran yang lainnya. Nana mohon maaf apabila ada kekurangan tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk besok kita akan lanjutkan belajar di pertemuan berikutnya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Pak Guru beri penguatan sebentar ya Nana. Dalam memecahkan masalah tadi, masalah yang kompleks, yang besar, kita lihat dulu nih masalahnya, permasalahannya apa, kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut dari masalah yang besar kita pecah menjadi masalah yang itu kita perkecil, dipecah-pecah menjadi kecil-kecil. Dan tentunya dalam masalah yang kecil tersebut kita bisa selesaikan masalah tersebut. Setelah aku akhiri untuk ini bisa istirahat dan nanti dilanjutkan pelajaran jam selanjutnya dari pelajaran tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.